Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdolus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan membuka kajian Sirah An-Nabawiyah, yaitu dengan membaca kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jamaah Lembaga Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pemikir dan seorang sejarawan, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun yang berasal dari Tunisia, dalam kitabnya Muqaddimah. Muqaddimah ini merupakan juz yang pertama dari kitabnya yang berjudul Al-Ibr wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikh Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarahum min Dawi Sultanil Akbar. Ibnu Khaldun menyebutkan di dalam pasal pertama tentang fadlu ilmi tarikh. Beliau menyebutkan inna fannat tarikh minal funun allati tatadawalul umam wal ajal idh huwa fi dhahirihi la yazidu an akhbarin. Bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah bangsa, sebuah umat dari generasi ke generasi. Idh huwa fi dhahirihi la yazidu an akhbarin. Secara zahir, ilmu sejarah adalah membahas tentang berita, informasi masa lalu yang terjadi pada sebuah bangsa atau sebuah negara. Wa fi batinihi nadrun wa tahqiqun. Namun secara batin, ilmu sejarah itu ada nadrun, ada analisa, wa ibrun, dan ada pelajaran. Oleh karena itu, ketika kita membaca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting adalah kita menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencontoh akhlak beliau, kita bisa mencontoh jiwa kepemimpinan beliau, kita bisa mencontoh sikap dermawan beliau, karena beliau ini adalah sosok seorang Rasul, seorang Nabi yang sempurna, yang dijadikan perumpamaan yang sangat tinggi sekali bagi kita umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping memiliki kepribadian yang luhur, akhlakul karimah yang mulia, beliau adalah keturunan orang-orang yang mulia, keturunan orang-orang yang hebat, keturunan orang-orang yang memiliki sikap dermawan. Ada seorang penyair, termasuk min fuhuli syu'ara, salah satu penyair-penyair besar pada zaman jahiliyah, yang bernama Matrud bin Ka'ab al-Khazai. Beliau menyenandungkan sebuah bait-bait puisi yang isinya memuji, mengakui atas kehebatan leluhur nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, dan Abdul Manaf. Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, diantaranya Hashim, ada Abdul Syam, ada Naufal. Ya, kalau kita runutkan ke atas, Abdul Manaf ya sampai ke Adnan. Adnan kalau kita runutkan ke atas sampai Nabi Ismail alaihissalam. Matrud bin Ka'ab al-Khazai menyenandungkan puisi. Beliau mengatakan, ya ayyuhar rajulul muhawwilu rahlahu, halla nazalta bi ali abdi manafi, habilatska ummuka law nazalta alaihim dammanuka min ju'in wa min iqrafi, al-akhidhuna al-ahda min afaqiha warrahiluna birihlatil ilafi, al-mut'imuna idha riyahu tanawahat warijalu makkata musnituna ijafi, al-mufaddiluna idzal muhulu taradafat, al-qailuna halumma lil adyafi, al-khalituna ghaniyahum bi faqirihim hatta yakuna faqiruhum kal kafi, kanat quraisyun baydatan fatafallaqat wal mukhku khalisuhu li abdi manafi. Jamaah Lembaga Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bait-bait puisi Matrud bin Ka'ab al-Khazai ini luar biasa. Beliau memuji kehebatan, keunggulan, dan sifat pemimpin dari leluhur atau nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya ayyuhar rajulul muhawwilu rahlahu, wahai orang yang memalingkan perjalanannya, halla nazalta bi ali Abdi Manafi, sudikah atau hendaklah kamu singgah di rumah keluarga Abdi Manaf. Habilatka ummuka ini merupakan redaksi lain dari bentuk ta'jub. Ya, kalau kita artikan ma aswaba ra'yuk, ma a'lama ra'yuk, sungguh betul sekali idemu, sungguh betul sekali pemikiranmu. Habilatka ummuka lau nazalta alaihim, betul sekali seandainya kamu singgah alaihim, di rumah mereka, yaitu keluarga Abdi Manaf. Habilatka ummuka lau nazalta alaihim dammanuka min ju'in wa min iqrafin, maka kamu ketika singgah di rumah keluarga Abdi Manaf, yakin kamu akan terbebaskan dari ju', dari rasa lapar, wa min iqraf, dan kamu terbebaskan dari iqraf. Ma makna al-iqraf? Al-iqraf taghayyurul jism, badan lemas karena kelaparan, karena kurang makan atau kurus. Jadi kalau kamu singgah di keluarga rumah Ali Abdi Manaf, keluarga Abdi Manaf, pasti kamu tidak akan lapar dan tidak akan kurus. Jadi idemu singgah di rumah keluarga Abdi Manaf adalah yang terbaik. Kenapa? Karena keluarga Ali Abdi Manaf ini dikenal dengan orang yang dermawan, yang suka memberikan makan, yang suka menghormati para tamu-tamunya. Kemudian bait selanjutnya, al-akhidhuna al-ahda min afaqiha. Al-akhidhuna al-ahda, yaitu anak-anak Abdi Manaf ini adalah orang-orang yang melakukan perjanjian bisnis min afaqiha, dari seluruh negeri-negeri yang mengelilingi Makkah. Contohnya Hashim bin Abdi Manaf, ini nenek moyang Rasulullah SAW. Beliau melakukan perjanjian bisnis dengan kerajaan besar di dunia saat itu, yaitu kerajaan Romawi atau Bizantium atau Rum, di mana salah satu provinsi dari wilayah Romawi adalah di sebelah utara dari Al-Jazirah Al-Arabiyah, atau lebih tepatnya Biladus Syam. Biladus Syam itu kalau negaranya sekarang yang meliputi Jordan, Suriah, Libanon, kemudian Palestina dan Israel. Itu berada di sebelah utara dari Jaziratul Arabiyah. Nah, Hashim ini salah satu nenek moyang Nabi Muhammad adalah orang yang membuka jalur perdagangan internasional, sehingga dia melakukan kontrak perjanjian dengan penguasa Romawi saat itu. Maka dia disebutkan al-akhidhunal ahda. Maka sejak Hashim melakukan perjanjian bisnis dengan Imperium Romawi, pedagang-pedagang Mekah, pembisnis-pembisnis Quraisy, pembisnis-pembisnis Arab bisa berdagang di wilayah Suriah atau di wilayah negeri Syam, termasuk kota Busro, di mana Rasul juga pernah berdagang ke sana, diajak oleh pamannya Abu Talib. Atau Rasulullah SAW berdagang sendiri dengan membawa dagangan Khadijah. Bahkan para pedagang-pedagang Arab ini bisa berdagang sampai ke negeri Palestina. Itulah al-akhidhuna ahda. Tidak hanya Hashim, anak-anak yang lain juga. Para jamaah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan saya lanjutkan kajian ini di episode berikutnya. Oleh karena itu, mohon tetap ikuti program kami, kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan ditayangkan pada setiap minggu di channel YouTube-nya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.